Video ini adalah video perdana akses Plus Corner yang menjadi video pengantar untuk konten-konten selanjutnya. Video ini dibuat untuk kalian para medical student, khususnya yang sedang berada di tahun-tahun awal atau di fase-fase pre-klinik, yang masih sedang mencari tahu jati diri sebagai mahasiswa kedokteran, yang ingin menjadi seorang pelajar lifelong learner, dan tetap enjoy, serta tetap termotivasi dalam menjalani lamanya periode pendidikan dokter. Memiliki passion in science. Menjadi pelajar kedokteran, apalagi di semester-semester awal, adalah momen-momen yang terdengar menakutkan. Menghafal berbagai macam terminologi baru, utamanya anatomi, nama-nama tulang, nama otot, ditambah lagi nama-nama ilmiahnya. Belum lagi ditambah dengan mata pelajaran sains lainnya seperti kimia, bahkan fisika, ditambah juga pelajaran matematika utamanya statistik, dan yang menjadi momok menakutkan lainnya sebelum memasuki masa klinik, kalian akan melalui pelajaran biokimia. Kemudian lanjut ke patologi, fisiologi, farmakologi, dan masuk ke blok sistem seperti saraf, endokrin, kardiovaskular, dan masih banyak lagi. Well, pada dasarnya, siklus tahun-tahun awal yang akan dihadapi pelajar kedokteran adalah seperti ini. Itu yang akan kalian hadapi sebelum benar-benar berinteraksi dengan pasien. Dan tahukah kalian fakta yang sebenarnya? Topik tentang anatomi, kimia, fisika, bahkan matematika dengan statistiknya, dan terutama biokimia serta materi-materi dasar sains lainnya, akan selalu kalian temukan pada materi kedokteran pada level yang lebih tinggi, seperti pada klinik ataupun buat kalian yang ingin bersentuhan dengan dunia research. Bahkan ketika kalian sudah menjadi dokter. Kenapa harus materi dasar sains atau materi dasar sains kedokteran? Karena materi dasar sains itu seperti kata dalam suatu kalimat. Materi dasar sains sebagai kata yang harus dikuasai untuk memahami secara utuh kalimat dalam luasnya ilmu kedokteran. Berdasarkan pengalaman saya, ketika di semester-semester pertengahan menuju semester-semester akhir, adalah materi-materi yang dijelaskan utamanya dalam dunia klinik, pasti selalu melibatkan pelajaran dasar sains. Dan seringkali saya temukan, titik poin untuk memahami materi klinik adalah ketika materi dasar benar-benar dipahami. Sehingga, jika kalian benar-benar memanfaatkan tahun-tahun awal kalian, perjalanan tengah-tengah semester sampai tahun akhir akan sangatlah mudah. Intinya adalah, mendedikasikan diri kalian dan menginvestasikan waktu kalian memahami dasar-dasar sains kedokteran akan mampu membuat materi pada semester-semester selanjutnya menjadi lebih mudah. Dan tentunya ini akan menjadi senjata pamungkas kalian ketika benar-benar terjun ke dunia klinik sesungguhnya. Oleh karena itu, di video-video ke depan, saya akan berbagi tips dan strategi dalam menghadapi beberapa mata pelajaran basic science kedokteran yang akan dikupas satu persatu. Motivation. Hal selanjutnya yang menjadi penolong agar tetap bisa survive selama menjadi pelajar kedokteran adalah motivasi. Berbicara motivasi, umumnya ada dua terminologi yang umum dipakai, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik lebih merujuk pada keinginan dari dalam diri sendiri tanpa adanya faktor dari luar untuk belajar ilmu kedokteran. Contohnya, merasa tertantang atau tertarik untuk mempelajari ilmu kedokteran. Misalnya, kalian penasaran dengan dunia stem cell, sehingga kalian akan benar-benar merasa sangat on fire untuk belajar agar benar-benar memahami secara detail ilmu tentang stem cell ini. Lalu jenis motivasi selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Kalau pada motivasi ekstrinsik, itu lebih cenderung karena adanya faktor dari luar yang mendorong kalian untuk semangat memilih pendidikan dokter ini. Seperti memiliki keinginan untuk menolong sesama, atau karena ingin membanggakan kedua orang tua, sehingga kalian bisa semangat dalam belajarnya. Anyway, apapun motivasi kalian, baik intrinsik ataupun ekstrinsik, jika itu membantu kamu untuk tetap konsisten dan tetap semangat, so keep it. Well, menurut saya, motivasi itu tidak selalu konstan, dan satu pelajar itu pasti tidak selalu hanya memiliki satu jenis motivasi. Artinya, itu bisa mix antara intrinsik dan ekstrinsik. In the end, at least, kalau kamu masih memiliki motivasi, baik itu intrinsik ataupun ekstrinsik, it doesn't matter. Selamat,
kamu masih punya something yang mendorongmu tetap survive, karena motivasi itu kadang hilang di tengah jalan. Oleh karena itu, di video-video berikutnya, saya juga akan share melalui perspektif yang lebih luas dari beberapa artikel ilmiah medical education tentang tips dan strategi mengolah motivasi selama belajar kedokteran. Smart Strategy. Apakah menjadi pelajar kedokteran syaratnya harus selalu menjadi pelajar yang pintar? Jawaban saya adalah tidak harus. Menjadi pintar bukan jaminan kamu bisa survive di pendidikan kedokteran. Menjadi dokter bukan hanya tentang melewati ujian atau exam, lalu menjadi peraih nilai IPK atau skor tertinggi. Tapi menjadi dokter adalah bagaimana menggunakan ilmu yang sudah dipelajari secara kritis atau critical thinking dan tetap menjaganya agar tetap konsisten atau continuously. Selain itu, andaikan kamu termasuk orang yang pintar dengan IQ yang tinggi, hafalanmu sangat kuat, tapi kalau kamu malas, well, I'm sorry, itu belum cukup. Menjadi dokter, kamu harus siap untuk tetap tekun dan bekerja keras. Kamu harus terlatih datang tepat waktu, terlatih untuk menerima setiap panggilan ketika dibutuhkan, dan siap untuk menerima hal-hal emergency atau urgent. Ya, menjadi pintar dalam hal memori atau intelektual itu tidak cukup. Kamu harus punya strategi yang juga pintar, khususnya memiliki kemampuan untuk manajemen waktu, energi, dan fokus. Ditambah lagi, jadilah orang yang konsisten dan mempunyai komitmen yang kuat. Di video-video berikutnya, saya juga akan share beberapa strategi-strategi belajar yang bisa diaplikasikan selama menjadi pelajar kedokteran, seperti manajemen waktu, note-taking, dan strategi dalam mengatur dan membuat planning-planning lainnya. Be proactive. Kata yang selalu melekat pada seorang dokter adalah kalimat lifelong learner, di mana ketika kalian memasuki dunia medis, mulai dari menjadi pelajar sampai nanti lulus, lalu dapat license dan kerja, kalian akan terus belajar dan mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Bukan hanya mengulang, tapi juga harus tetap mengupdate ilmu yang terbaru seiring jalannya dunia sains atau dunia kesehatan atau kedokteran. Untuk menyiapkan itu, kalau kalian masih dalam proses pendidikan, salah satu habit yang harus dimiliki oleh tiap pelajar adalah bagaimana menjadi seorang yang proaktif dalam belajar. Kalau istilah dalam sistem pedagoginya atau sistem pembelajarannya disebut sebagai SDL atau Self-Directed Learning dan juga sering disebut SRL atau Self-Regulated Learning. Intinya adalah bagaimana kalian bisa mendorong diri untuk belajar di tengah semua kondisi yang muncul. Misal, ada atau tidaknya dosen, atau ada atau tidaknya jadwal, atau bahkan ketika libur kalian pengen belajar tapi sangat kesusahan karena suasana yang berbeda. Nah, untuk mengolah SDL atau SRL ini, kalian harus mengetahui dulu gaya belajar atau suasana belajar yang cocok untuk kalian. Misal kalau kalian senangnya belajar individu atau kelompok. Lalu kalau kalian senangnya belajar individu, metode apa yang cocok untuk kalian? Apakah nonton video atau menulis atau bahkan menggambar? Kalau tipe yang suka belajar kelompok, kira-kira jumlah per kelompok bagusnya berapa orang? Lalu, apa kalian suka menjelaskan atau dijelaskan? Dan sebagainya. Well, di video-video lainnya, saya akan share lebih detail tentang strategi-strategi belajar yang cocok dan tips-tips lainnya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Feedback. Topik terakhir di video ini agar kalian bisa enjoy dan keep survive selama belajar kedokteran adalah kalian harus rajin introspeksi dan mendapat feedback tentang sejauh mana ilmu yang kalian pelajari saat ini. Salah satu ciri-ciri yang saya rasakan kalau sudah benar-benar overload atau merasa burnout dalam belajar adalah kondisi di mana ketika bingung tentang materi apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai. Sehingga menyebabkan kegalauan dan kebingungan untuk belajar yang mana atau bahkan merasa sangat kurang hingga bingung mau mulai belajar yang mana, apalagi saat dekat musim ujian. Selain evaluasi langsung melalui ujian, atau buat kalian yang senang belajar kelompok, kalian bisa mendapatkan evaluasi melalui teman kelompok, atau juga bisa dari dosennya langsung saat diskusi. Misal melalui metode yang disebut PBL, atau Problem Based Learning, di mana kalian bisa diskusi dan mendapatkan banyak feedback secara tidak langsung. Atau yang paling simpel, misalnya menggunakan metode quiz, baik online ataupun offline.
tentang spesifik mata pelajaran yang pengen kalian revisi. Finally, di video-video lainnya, saya juga akan share gimana metode atau strategi yang cocok untuk melakukan feedback atau evaluasi, dan juga plus gimana proses note-taking yang cocok, sehingga memudahkan proses review belajar teman-teman. So, stay tune di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video Access Plus Corner kali ini. Video ini adalah video pengantar untuk video-video lainnya sebagai bekal teman-teman yang sedang menjalani proses atau akan menjalani proses belajar kedokteran. By the way, untuk mendukung proses belajar teman-teman, accessplus.id hadir sebagai Open Access of Medicine Online Library, di mana kalian bisa akses beberapa konten pelajaran dalam dunia kesehatan, utamanya kedokteran. Di accessplus.id, kami menjelaskan konsep dasar sains kedokteran serta hubungannya dengan dunia klinik yang disampaikan dengan video yang singkat dan to the point, namun juga informasinya lengkap, terstruktur, dan jelas, serta dari sumber yang terpercaya. Selain itu, juga terdapat fitur kuis seperti flashcard untuk membantu sistem feedback belajar teman-teman. Well, untuk lebih detailnya, mengenai real strategi menjadi medical student yang sesungguhnya dan tetap enjoy menjalani kehidupan sehari-hari, nantikan terus video Access Plus Corner selanjutnya. Take care and bye.